Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ilahi dari Prodi D3 Keperawatan dari kelas 1A. Di sini saya ingin menjelaskan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Dengan adanya sistem muskuloskeletal, tubuh dapat bergerak dan menjalani berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, berenang, hingga sesederhana mengambil suatu benda. Sistem muskuloskeletal juga berperan dalam membentuk postur dan bentuk tubuh serta melindungi berbagai organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Anatomi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh, yaitu yang pertama, tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Apabila kita tidak memiliki tulang, maka tubuh kita tidak akan berbentuk alias lembek. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Tulang terdiri dari lapisan luar dan dalam. Tulang lapisan luar memiliki tekstur keras seperti tulang jari-jari kita. Kemudian terbuat dari protein, kolagen, serta berbagai macam mineral termasuk kalsium. Nah, sedangkan bagian dalam tulang memiliki tekstur yang lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Yang kedua ada sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan tetapi ada juga yang tidak. Sendi yang tidak bisa digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorak. Sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Pada saat kita menggenggam tangan atau jari-jari kita, itu merupakan sendi kita sedang berfungsi. Pada saat kita sedang berjalan, kaki kita atau sendi kita sedang berfungsi. Pada pergelangan tangan tentu juga bisa kita gerakan karena di sana merupakan ada sendi yang bisa digerakkan. Bahu juga merupakan bagian sendi yang bisa digerakkan. Dan pada bagian ketiga ada otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Apa sih yang dimaksud dengan otot rangka? Jadi, otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meregang dan berkontraksi saat tubuh bergerak, seperti saat berjalan, menggenggam benda, atau saat mengubah posisi tubuh, misalnya menekuk dan meluruskan dengan atau kaki. Jika kita tidak menggunakan otot kita untuk melakukan hal-hal itu, maka bentuk tubuh kita tidak akan bergerak. Sementara itu, otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh, misalnya saluran cerna dan pembuluh darah. Aktivitas otot polos diatur oleh saraf otonom, sehingga mereka dapat bekerja secara otomatis. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Di saluran pencernaan, otot polos bertugas untuk menggerakkan usus agar makanan dan minuman bisa dicerna, kemudian dibuang sebagai kotoran. Pada pembuluh darah, otot polos bertugas untuk mengatur aliran darah dengan cara melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah. Yang keempat ada tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutupi sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, tetapi lebih kenyal dan lentur, tidak seperti tulang rangka. Tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan, serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. Kemudian yang kelima ada yang dimaksud dengan ligamen, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi. Apabila otot kita tidak ditopang oleh sendi, maka tubuh kita akan lembek.
seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Apabila tidak ada fungsi semuanya, maka tubuh kita tidak ada tenaga alias tidak bisa bergerak. Yang terakhir ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Ada banyak jenis tendon dan salah satunya adalah tendon Achilles, tendon terbesar di tubuh. Tendon ini menempelkan otot betis ke tulang tumis dan memungkinkan kaki serta tungkai untuk bergerak. Sementara itu, tendon rotator cuff di bahu berfungsi untuk menunjang gerakan bahu dan lengan. Selanjutnya ada cara kerja sistem muskuloskeletal. Ketika kita hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Apabila saraf terganggu, jelas tubuh kita akan kaku seperti orang gila. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otak, otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Apabila tidak ada tendon, jelas sudah bahwa tubuh kita tidak akan bisa bergerak. Sedangkan untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendur dan rileks. Otot yang rileks dan berhenti berkontraksi hingga gerakan tubuh akan ikut terhenti. Kemudian ada yang dimaksud dengan beragam gangguan pada sistem muskuloskeletal. Gangguan pada sistem ini bisa menimbulkan berbagai keluhan mulai dari nyeri otot atau sendi terasa kaku, hingga sulit untuk bergerak. Ada banyak gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem muskuloskeletal, di antaranya yang pertama cedera, misalnya patah tulang, dislokasi, cedera otot, dan keseleo. Yang kedua kelainan untuk tulang, misalnya akibat cedera, osteoporosis, penyakit degeneratif, kelainan genetik, dan tumor atau kanker. Yang ketiga, osteomielitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Yang keempat, gangguan persendian seperti radang sendi, robekan ligamen, bursitis, dislokasi sendi, dan nyeri sendi. Yang kelima, gangguan pada sendi lutut meliputi cedera meniskus dan robekan pada ligamen lutut. Yang keenam, masalah pada otot, misalnya otot robek, atrofi otot, cedera hamstring, dan skrovenia atau berkurangnya massa otot akibat penuaan. Yang ketujuh, penyakit autoimun, misalnya rheumatoid arthritis, vaskulitis, ankylosing spondylitis, dan lupus. Nah sih cara menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal. Jadi agar sistem muskuloskeletal bisa tetap berfungsi dengan baik, kita perlu menjaga kesehatan sistem ini dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Caranya seperti berikut. Yang pertama, lakukan olahraga secara rutin, misalnya dengan berjalan santai, berenang, latihan beban, yoga, atau pilates. Yang kedua, perbaiki postur tubuh, yaitu dengan membiasakan diri untuk duduk dan berdiri tegap. Yang ketiga, jaga berat badan tetap ideal untuk mengurangi tekanan terlebih pada tulang dan sendi. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama makanan yang mengandung kalsium, protein, dan vitamin D untuk menjaga tulang tetap kuat. Berhenti merokok dan kurangi konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, kita juga perlu rutin menjalani pemeriksaan kesehatan check up ke dokter untuk memantau kondisi sistem muskuloskeletal kita. Pemeriksaan ini penting dilakukan terutama pada orang yang sudah berusia lanjut karena lebih berisiko mengalami masalah tulang seperti osteoporosis. Sistem muskuloskeletal memiliki peran yang sangat besar dalam gerak tubuh dan kemampuan untuk beraktivitas. Selain itu, terhambatnya gerakan dapat menyebabkan gangguan kesehatan tubuh secara umum. Oleh karena itu, jika kita mengalami keluhan yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal seperti nyeri saat bergerak atau otot terasa kaku, segera periksalah ke pihak kesehatan.